Oke, selamat pagi. Terasa kita telah memasuki pertemuan ke-14, yaitu pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita kuis, kemudian ujian akhir ya semester. Jadi 2 minggu lagi kita kelar kuliahnya. Kita bertemu kembali di bulan September di semester yang baru, dan sepertinya telah direncanakan untuk menjadi offline tatap muka. Mudah-mudahan saja kedepannya situasi semakin membaik dan mengizinkan untuk bertatap muka, bertemu kembali secara langsung, tidak hanya menonton video. Oke, pertemuan 14 di sini. Sebentar, kita full screen. Pertemuan 14, sistem harga pokok standar. Oke, bila pada pertemuan sebelumnya itu disebut taksiran, maka pada 14 itu harga taksiran tersebut sudah menjadi harga pokok standar. Di sini adalah pengertiannya adalah biaya yang ditentukan di muka. Biaya yang ditentukan di muka, jadi biaya tersebut belum terjadi. Jadi sama dengan taksiran kan, karena nanti kan cenderungnya itu biaya taksiran menjadi biaya standar. Jadi kalau kita nanya, saya kalau mau ngerjain ini biayanya berapa? Nah, itu kan belum berlangsung kan? Nah, itu adalah taksiran, dan taksiran itu sudah menjadi standar. Kayak kita mau ngecat kan, saya mau ngecat ini satu panel berapa? 500.000. Nah, dia padahal kan dicat aja. Nah, dia sudah tahu harganya kan 500.000, dan itu menjadi standar di mana-mana dipergunakan. Saya kalau mau ngecat satu panel, bengkel resmi 650.000, bengkel biasa 450.000, dan itu kemana-mana dijadikan acuan. Sama juga kalau kita mau membangun rumah kan, sekarang mandor sekarang, tukang-tukang sekarang, saya mau bangun, udah langsung ya udah per meter segini. Nah, itu sudah menjadi standar di mana-mana akhirnya. Walaupun padahal kenyataannya belum tentu segitu, bisa di bawahnya, bisa di atasnya, itu nanti ditanggung sama yang memberikan harga. Di sisi lain menguntungkan, di sisi lain merugikan. Nah, biasanya kalau yang main di ceruk pasar itu dia bisa lebih nego, tapi kebanyakan sekarang sudah seperti itu ya, standar ya. Kuliah, biaya kuliah berapa? Standar di mana-mana sama. Oke, manfaatnya ini dirancang untuk mengendalikan biaya. Oke, bisa kalian, jadi biayanya bisa dikendalikan, memberi pedoman kan kepada manajer tentang berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan. Nanti pada kenyataannya manajer bisa menekan biaya, maka untungnya makin besar. Kelemahan biasa standar, ketika kata standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Jadi kalau coba rinciin, nah itu perhitungannya tidak tepat. Kalau kita mau survei lah, harganya kok nggak segini ini segini. Nah, akan seperti itu, sehingga kalau kita mungkin menghitung sendiri jatuhnya akan lebih lebih murah, tapi kan ada ketidakpastian saat mengerjakannya, karena saat mengerjakannya pasti banyak kendala, entah itu dari sisi SDM, entah itu dari sisi bahan bakunya kan. Nah, jadi orang cenderung sekarang pasti, walaupun mahal pasti biayanya tidak akan berubah. Nah, ini manfaatnya direncanakan untuk mengendalikan biaya, sehingga sudah tahu, biaya SDM-nya segini, ini segini. Nah, saat pelaksanaannya itu bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian memberikan pedoman kepada manajer tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan sehingga manajer dapat lakukan. Nah, kan ini pelaksanaannya bisa melakukan efisiensi dalam standar. Misalnya biaya tukangnya 150.000, nah bisa aja dia kan, wah biayanya 150.000, dia nyari-nyarinya lagi yang murah, oh dapat 140.000, dia udah untung. Kemudian kelemahannya, tingkat keketatan standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Jadi kalau kita minta rincian itu, kalau kita bandingkan dengan realnya itu tidak tepat. Karena standar menjadi kaku dan kurang fleksibel. Ya sama kan, kalau kita mau ngecat 650.000 itu dia udah nggak bisa udah kaku, udah ya udah 650.000. Nah, kalau kita nggak mau, kita ke bengkel di bawahnya, jadi kurang fleksibel. Kita coba rinciannya dihitung, kayak kita mau bangun kan, dia nggak mau, dia udah fix pokoknya segitu.
Nah, sini bahan baku dari mana biaya standarnya? Udah pasti seperti kemarin, berarti diambil dari data masa lalu. Nah, di sini bisa dengan rata-rata pekerjaan masa lalu, kemudian di sana ada rata-rata terbaik dan terburuk, kemudian rata-rata pekerjaan yang hasilnya paling baik di masa lalu. Jadi pekerjaan masa lalu mungkin yang selisihnya menguntungkan. Nah, itulah yang diambil. Kalau ini yang pertama tidak memperhitungkan baik dan buruk. Kalau yang kedua diperhitungkan antara yang terbaik dan yang terburuk, jadi diambil yang terbaik mana, yang terburuk mana, kemudian diratakan. Kalau yang ketiga hanya diambil adalah pekerjaan masa lalu yang terbaik. Nah, kemudian penentuan harga standar pokok bahan baku umumnya ditentukan dari pertama daftar harga pemasok. Nah, pasti yang kita punya penawaran kan dari pemasok harga-harganya berapa, itu dikumpulkan. Ini katalog. Nah, ini bisa kita browsing ya, membandingkan dengan harga yang kita terima dengan harga yang ditawarkan di umum, apalagi zaman sekarang ya. Banyak perbandingannya. Kemudian informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan adanya perubahan harga. Misalnya, wah dolar, situasi ekonomi diperkirakan naik, atau pajak itu masih itu tetap diperhitungkan. Nah, kemudian ini tenaga kerja standar. Nah, ini bisa kalian baca 1, 2, 3, 4 ya. Bagaimana menentukan biaya tenaga kerja standar. Sama kan, Bapak mau misalnya tukang cat kan, per panel walaupun sudah ditentukan misalnya 650.000, itu kan tenaga kerjanya juga ada yang pengalaman, ada yang tidak berpengalaman, tingkat pengecatannya dan lain-lain. Nah, kalau di sini biaya tenaga kerja standar sudah, kemudian jam kerjanya itu rata-rata tes run, ini simulasi ya, kemudian ini mengamati ya, mengadakan taksiran yang berdasarkan pada pengalaman. Nah, ini rata-rata pekerja ya di suatu fase. Kemudian ini kita melakukan simulasi dengan tenaga kerja terbaik, ini kita mengamati. D. Taksiran mabel yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dan produk. Ini biasanya kita mewawancarai pekerja yang sudah berpengalaman. Kalau BOP udah pasti ya, BOP rata-rata kita menggunakan harga taksiran. Jadi kalau BOP sudah tidak aneh lah lagi, walaupun sudah dikerjakan tetap yang digunakan adalah taksiran. Nah, ini jenis-jenis standar, ada teoritis, rata-rata biaya normal, dan pelaksanaan terbaik yang dicapai. Ini yang terbaik dicapai yaitu lebih pada kondisi apa adanya saat berjalan ya. Kalau tenaga kerjanya cuma segitu, kondisi mesin segitu, ya udah itulah yang terbaik kenyataannya. Kalau teoritis adalah yang terbaik di atas kertas, tenaga kerjanya terbaik, jam kerjanya yang terbaik tanpa kendala. Ini tidak menghitungkan kendala yang terjadi, tenaga kerja tidak masuk, mesin yang ada, bahan bakunya nggak ada, ini tidak diperhitungkan. Kalau ini lebih real ya, karena acuannya adalah rata-rata biaya tahun lah lalu, biasanya diperhitungkan dengan inflasi ya. Kemudian standar normal dilaksanakan pada taksiran biaya proses yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Nah, ini sama pakai asumsi tapi di bawahnya yang teoritis. Oke, selanjutnya ini untuk menghitung selisih ya antara taksiran. Biasalah kalau bahan baku kan ada satu selisih, berarti selisih harga dan selisih kuantitas. Kalau modal selisih dibagi dua, selisih kuantitasnya sendiri, selisih harganya sendiri. Nah, kalau yang ketiga ya metode dua selisih ditambah dengan selisih harga per kuantitas. Oke, ada soalnya bisa dibaca latihan. Saya screenshot ya. Oke, sekarang kita masuk ke modul praktek. Di sini ada modul prakteknya. Ya, kalian buat. Ini kalian pindahkan ke Excel. Nah, cara mengerjakannya di Excel kan. Dimasukkan ST itu standar. KST itu standar. Ini harganya. Ini per jamnya ya, nih harga ini jamnya. Kalau S itu sesungguhnya ada nih standar. Nah, ini satu selisih. Rumusnya bisa kalian lihat. B4 HST dikali C4 dikali KST dikurangin D4 dikurangi 4. Ini rumusnya. Kemudian ini juga rumusnya. Kalian bisa hafalkan ya. Ini juga rumusnya. Ini juga
juga rumusnya. Nah, ini yang tadi BTK kalian masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini. Ini BOP juga masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini. Misalnya ini kita hapus nih. Ya enggak? Caranya paling gampang adalah ditarik, copy aja. Kalian taruh sini, kalian ujungnya sampai plus, kalian tarik ke bawah. Sama sini juga bisa. Nah, misalnya ini kita kasih aja harga setelahnya kan, misalnya 4.000. Ininya sama jamnya. Nah, ininya misalnya 4.000, di situ 5.000, ini jadi 4.500. Ini 145.000. Nah, langsung dapat harga kan. Nah, kalau ini gampang kan dicarinya nih, selisih ini dan ini, hasilnya ini. Dicek coba selisih ini dan ini, pasti hasilnya ini. Oke, ini cara mengerjakannya. Hafalkan rumusnya. Ini rumusnya kemudian tinggal ditarik ke bawah. Ini dimasukkan ya. Kalau ini tadi kan ini BTK ya kan, ini BOP, dan ini kalau kalian mau latihan isi aja sendiri kan. Waduh, ini salah nih, lebihan 150 2 3. Oke, sampai di sini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Sampai bertemu minggu depan untuk kuis dan pertemuan terakhir. Terima kasih.